anak syale iku papat badane mukmin anut pin syariat kang dihilisande alus ngendikande kapindo mulia aken ing wektu ane ya Rasulullah salamun alai ya Rafi asyani wa daroji atfataya jirotal alami ya uhailal judi wal karami kaping telu asihing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe beci kaping pat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daroji atfataya jirotal alami ya uhailal judi wal karami iku sangken ulama awet pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur muga-muga kita bisa nglampahi donya akhiratan nemu pilai kaping telu asihing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe beci kaping pat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane ya Rasulullah salamun alai ya Rafi asyani wa daroji atfataya jirotal alami ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman sekalian, kita sedang berada di Umah Suwung atau Padepokan Suwung, yaitu sebuah tempat historis di mana di sini banyak pendekar-pendekar dan juga yang konon katanya bermula dari begajulan, Bromo Corah jadi sampai akhirnya kesini pakai sarung, ya kan? Dan beriman dohir batin. Oke, selamat tahun baru 2026. Happy New Year's kepada sahabat-sahabat teman-teman sekalian yang sedang punya hajat dan punya impian-impian. Semoga di tahun ini terwujud dan melebihi apa yang diekspektasikan. Ini backsoundnya adalah kunyahan-kunyahan karena kita konsepnya adalah mangan sambil ngobrol. Sarapan pagi ditemani dengan obrolan ringan tapi mendalam. Yes, sedap. Tempo hari kita sudah sarapan pecel. Hari ini kita akan sarapan bubur ayam. Bersama sahabat-sahabat kita ada Mas Sifaul Fuad ya. Rahmat. Hah? Sifaul Rahmat. Sifaul Rahmat. Soalnya ada saudara saya juga Sifa. Kemudian ada Mas Thoyib Reza Rahadian. Ya. Thoyib Al-Fatur Reza. Thoyib Al-Fatur Reza. Mirip kayak artis ternama ibu kota. Oke, bermula dari satu pertanyaan saja. Apa yang harus kita tanyakan? Apa harapan aja? Jangan harapan dulu. Apa istimewanya atau keistimewaan 2025? Mas, siapa dulu nih? Mas ini dulu lah.
Kalau beliau lagi nyari data. Mas Gampang. Mas Pak U. Ya. Sebenarnya panggilannya U atau Pak itu dari panggilan sendiri, Pak dan U gitu kan. Misalnya Pak Thoyib dengan Pak U gitu. Katon ya. Saya biar mau ngombe dulu. Paknya itu bukan Pak, panggilan Bapak kan. Oh gitu. Tapi memang Pak U gitu. Antara. Berarti panggilannya emang udah ada Paknya gitu ya. Pak U. Pak U, baik Bukan Pak, bukan Bapak, itu bukan. Pak U berarti. Ah, Pak U. Kalau Mas Atung pernah lihat film itu ada Jaguar Pau. Oh. Kayak gitu, Pau. Pakai O. Sebenarnya pakai U, tapi kadang pakai W, pakai O. Banyak panggilan saya itu. Nama kecil itu Pak U. Ada yang manggil Rahmat, Syifa, Sipir, banyak macam-macamnya. Ya, itu sebuah nama lah. Gimana? Apa tadi? Keistimewaan 2025. 2025 yo istimewa semua. Ya, Enggak ada yang nggak istimewa, semuanya istimewa. iya dalam hal apa? Nah, pertanyaannya justru dalam hal apa ini? Sebagai umat manusia, kita butuh spiritual, ritual, apa lagi? Intelektual, finansial, sosial. Intelektual. Apa yang paling istimewa lah? 2025 ini di pertengahan tahun menjelang akhir itu yang paling istimewa membuat saya sadar terkait dengan transaksional, Pak. Wih, sedap. Jadi Bulan apa itu? ya pertengahan tahun lah sampai akhir tahun. Juni lah ya, Juli. Ya Agustus boleh. Apa itu? Ada peristiwa apa itu? Ya peristiwanya mengajarkan kesadaran terkait dengan transaksional. Artinya yang kehidupan saya yang sebelumnya tidak transaksional, artinya ketika berkaitan dengan pertolongan dan sebagainya ya wis ngalir-ngalir aja, tidak urusannya membantu kemudian membutuhkan atau meminta imbal balik atau jasa gitu. Oke. Nah, belakangan ini Ngalir wae mana ya? ngalir wae. Nah, belakangan ini kan ketika sudah urusannya transaksi jadi nothing tulus, Pak. Istilahnya cincing marincing. Yang dikedepankan justru itunya, bukan urusan bagaimana pertolongan itu terjadi gitu. Nah, itu menarik itu dan menurutku itu menggugah kesadaranku. Artinya ternyata yang menarik itu dengan perjalanannya kehidupan ini di wilayah itu mengangkat kesadaran transaksionalnya bukan urusan tolong menolong dan meminta jasa atau imbal balik dan sebagainya. Itu sudah menjadi kewajaran. Tapi bagaimana tidak attachment kayak gitu, Pak. tidak nyantol itu. Tidak nyantol di hati, tidak nyangkut di hati. Jadi ya wis karena itu urusannya kehidupan ya wis ngalir aja gitu. Walaupun itu ada urusan transaksional, yang penting nggak sampai masuk ke dalam urusan perjalanan batinnya itu, Pak. Nah, Jadi itu harus perlu ada profesionalisme. Jauh. Jadi akhirnya pertama kesadaran sosokan untuk jadi belakangan jadi hidupnya transaksi dan sebagainya. Terus setelah disadari malih ya memang ini urusan profesional gitu. Setelah disadari malih itu ya wis gak usah dimasukkan ke dalam hati, Masukin dalam dompet. masukin dalam dompet. Dan itu yang menarik gitu dan itu istimewa. Gitu, Pak. Tapi itu kan masih dalam tataran konsep ya, konsep dan narasi lah. Tapi cerita
reelsnya, Hmm. bukan reels TikTok ya, bukan reels Instagram ya. Hmm. Realistisnya bagaimana itu? Ada sebuah kasus apa? Nggak boleh menyebut nama kemudian Di blur. di blur, di ini anonim atau siapalah. Bukan nama sesungguhnya boleh. Inisial. Inisial, nah betul betul. Sebenarnya yang aku ceritakan itu fakta, Pak. Fakta dan real yang terjadi dalam diri aku. Contoh, Dan peristiwa itu ya hampir terjadi setiap hari gitu, Pak. Nah, secara gambaran besarnya yang tadi aku ceritakan itu bukan konsep, tapi memang kenyataannya seperti seperti itu yang aku alami. ya contohnya piye? Contohnya, Kapan, di mana, mengapa? contohnya ya apa namanya, ketika aku mau ngapain itu Ngapain? Ya ngapain? ngapain Antar paket misalnya. Jadi perlu ada penjelasan ya. ya. Contoh ini kan karena bicaranya peristiwa yang terjadi real dan faktanya. Misalnya gini, sebelumnya ketika melakukan tadi yang aku ceritakan di awal, ketika melakukan pertolongan atau menolong Biasa. atau urusannya jasa dan sebagainya, ya memang yang terjadi yang dilakukan ya wes menolong aja, nggak meminta upah dan sebagainya. Nah, belakangan itu ketika aku menolong, membantu dan sebagainya, saya selalu mendapatkan cincing warincingnya, upahnya lah gitu kan. Akhirnya ketika disuruh orang lagi, berpikirnya itu yang dikedepankan upahnya, Pak, bukan pertolongannya. Nah, itu yang menjadi apa ya, bergejolak di dalam hati. Itu yang tadinya tulus jadi nothing tulus gitu, Pak. Siap. Itu hal yang memang baru diperjelas. Tapi pada akhirnya gini, menariknya ya, ketika itu dilakukan terus memang kesadaran hatinya itu menjadi masalah buat pribadi lah. Masalah pribadi itu maksudnya ya wis peperangan batinnya sendiri gitu. Begitu disadari lagi ternyata memang itu wilayah profesional dan ya sudah terjadi biasa aja. Urusan hati beda lagi gitu. Ya, semoga teman-teman paham ya. Tapi ada pertanyaan yang berkaitan ya gini. Seandainya Mas Pak ini ke SPBU, kebelet buang air, tapi kemudian maaf ya, kemudian yang menjaganya tuh nggak ada, tinggal kotaknya doang tuh. Nah, kira-kira setelah selesai buang hajat itu, apakah kita memberikan transaksi balas jasa kepada SPBU itu atau secara umum lah ya, bukannya di SPBU, atau enggak, mentang-mentang nggak ada orangnya, akhirnya kita ya sudahlah, ini kan fasilitas nggak usah dibayar gitu. Tapi kalau ada orangnya pasti udah rogoh-rogoh, mana ini 2.000-an nih gitu. Pribun. Itu menarik itu, Pak. Itu kan di SPBU yang jaga orangnya berseragam, Ya, bukan orang liar. ya betul. Saya meyakini bahwa ketika berseragam seperti itu berarti sudah mendapatkan gaji dari POM itu sendiri. Entah dia ditugaskan untuk menjaga toilet atau menjaga SPBU-nya gitu. Jadi ketika saya ada orang, nggak ada orang, kalau ada orang ya tak kasih, kalau nggak ada ya kadang nggak ngasih, kadang ngasih ke kotak gitu kan, bukan ke orangnya tapi ke kotak gitu. Nah itu memang menarik, itu pembayarannya sebenarnya untuk siapa?
apakah disodakokan untuk musola yang ada di situ. Itu kan biasanya samping toilet ada musolanya. Iya. Atau memang untuk gajinya karyawan. Atau beli sabun pel. Nah, dan Tapi sejak tapi nyatanya nggak bersih terus. iya, boy. Tapi aku meyakini itu kalau orang yang jaga ya sudah dapat gaji lah. Iya. Orang- Dan dia nggak ditugaskan untuk itu sebenarnya. Enggak. Kan pakai seragam. Kan pernah ada tayangan juga kan, Menteri BUMN yang kaget kan. Oh iya? Kok toilet bayar gitu. Padahal kan harusnya gratis. Kayak pom bensin yang inilah swasta kan, Mm-mm. malah lebih bersih kan. Mm-mm. Nggak ada tarif-tarif lah. Oke, jadi tahun 2025 Mudah-mudahan. beliaunya ini tadi menemukan transaksional. Kemudian, nah ini artis kita, telepon, Mas Taib. Oke guys, selamat pagi untuk semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir. Hari ini kita ngobrol tentang ngaror ngidul ya, atau tentang tadi yang diulik pertama tuh tentang kesadaran. Bukan salah, keistimewaan tahun 2025 yang paling istimewa. Keistimewaan tahun 2005 dan masa depan untuk tahun 2026 ya. Dengan tahun 2025 dulu keistimewaannya apa? Untuk ngulik tahun 2005 itu 2025. oh 2025 ya maksudnya, oke diralat 2025. Istimewa dan keresahan dalam hati ya. Wes, kerasa dalam hati. Istimewanya tuh Wes, langsung keringetan deh. tahun 2025 tuh bisa ngobrol bareng teman-teman ya kan. Setiap malam Ada yang nemenin. ada yang nemenin juga ya kan, nggak kesepian di rumah. Itu istimewa banget tuh di waktu itu. Tapi yang bikin Nestapa. gelisah dan Wes. nestapa di tahun 2005 tuh setelah teman-teman itu pada sibuk dengan dunia masing-masing. Hadirnya pun jarang-jarang, tapi sedikitnya terobati. Wes. Oke, obat apa? Kayak obat Entrostop. ini Decolgen lah. Terus. Harapan sih untuk Saya jangan Jangan. 2026 dulu. 2025 dulu. Ada Ya. kemajuan apa? Ada kemajuan dan atau kemunduran apa dalam karir, dalam finansial atau apa gitu. oh ya oke, untuk dalam karir tuh sekarang di tahun 2005 tuh banyak banget pengurangan atau dipindah-pindahin orang-orang yang bekerja di satu PT ya kan. Nggak tahu juga sih, mungkin itu karena efisiensi atau mungkin karena orang yang terlalu banyak atau gimana, saya nggak tahu juga itu. Tapi alhamdulillahnya yang pada dipindahin tuh tetap dialokasikan ke pada perusahaan-perusahaan yang mau menampungnya. Jadi kehilangan teman juga ya. Ya, satu sisi kehilangan teman yang biasa nongki-nongki bareng ya kan. Yang bikin ini tuh nggak apa ya, nggak enaknya tuh, atau pas lagi keadaan kita cincin-marincin yang nggak ada tuh, pas teman yang biasa di pinjaman tiba-tiba nggak ada tuh rasanya gimana gitu ya kan. Rasanya pengen cari cicing yang lain ya. Iya, nggak bisa maksudnya untuk batu sandungan atau Dan saling membantu lah intinya lah. Jadi perlu adaptasi lagi.
Ya semoga tahun 2005 eh, 2025. iya 2025. Outlooknya 2005. Kecepatan ya. Iya tuh tahun 2025 sih, semoga apa yang saya alami tuh saat ini semoga terselesaikan dengan sempurna ya. Amin, amin. Sudah? Sudah. Oke. Kembali lagi ke sebelum ke Mas Pau. Ya, 2025 ini sebenarnya angka ganjil ya. Angka ganjil itu biasanya berbeda dengan angka genap. Kalau nggak percaya coba bandingin. Tahun 2024 dengan 2025 beda kan? Ya, itu dia. Nah, yang pasti ini tahun genap. Apalagi kalau di Jakarta itu kan ada selat ganjil genap. Tapi kalau punya 2 mobil aman. Kalau ganjil, keluarin plat yang ganjil. Kalau yang genap, keluarin yang genap. Ada solusi. Masalahnya nggak punya mobil ya kan. Makanya ya pakai jasa aja. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah 2026. Meskipun kita tidak boleh apa ya istilah Jawanya kan ada ya. Age-age mongso. Nah, nggak boleh age-age mongso, kita mau apa gitu. Tapi perlu ada harapan. Harapan itu kan doa. Doa apa saja yang ingin terkabul di tahun 2026. 75. Monggo. Masih Pak. Apa ini, Pak? Itu bom waktu, Pak. Apa ini? Harapan 2026. Aduh. Harapan 2026. Ya, sebagai manusia yang normatif ya, pada umumnya lah. Yes. Kopok ya umumnya. Wong jalan kaki pengen punya sepeda. Oke. Oh gitu. Iya. Wong punya sepeda pengen